Nah, sesi ke-11 ini bahasannya adalah tentang kaitan masih pemrograman objek. Nah, yang akan kita bahas pertama itu tentang inheritance. Kemudian nanti berikutnya adalah tentang enclave dan multi inheritance. Oke. Konsep inheritance atau pewarisan ini adalah salah satu fitur yang ada di object oriented, di mana sebuah kelas bisa menurunkan atau mewariskan semua hal yang dia miliki, baik itu metode maupun properti, ke kelas yang lain. Oke, jadi di dalam konsep ini, untuk implementasinya disyaratkan ada yang bertindak sebagai parent dan ada yang bertindak sebagai child. Oke, nah seorang child atau sebuah kelas child, dia akan mewarisi seluruh metode maupun properti yang ada di dalam kelas parent. Seperti halnya manusia, ya orang tua bisa mewariskan berbagai hal yang dia miliki ke anaknya. Nah, pewarisan atau inheritance class ini memiliki beberapa karakteristik sebuah kelas dapat ditentukan dari kelas lainnya. Kemudian turunannya disebut anak kelas atau child class dan mewariskannya disebut atas pewarisan disebut induk kelas. Di sini ada kelas yang bertindak sebagai child dan kelas yang bertindak sebagai parent. Nah, tentunya dalam hal teknisnya pembuatan kelas ini pasti yang didahulukan adalah parent-nya, baru setelah itu menyusul child-nya. Nah, kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut ini atau atribut-atribut tersebut didefinisikan juga di dalam kelas anak. Jadi seluruh atribut dan properties di kelas induk itu seolah-olah dimiliki seluruhnya oleh kelas anak. Kemudian selain itu, kelas anak juga bisa melakukan perubahan atau menimpa baik itu data maupun metode yang ada dari induknya. Misalkan karena namanya sama, ya baik itu data maupun metode, itu nanti bisa kita lakukan overriding isinya, ya maupun sifatnya. Kemudian di dalam Python, satu kelas anak bisa mewarisi atau bisa menjadi turunan beberapa kelas sekaligus, ya. Tidak hanya terbatas satu atau dua kelas, bisa beberapa kelas sekaligus. Itu tergantung dari kebutuhan. Itu yang disebut dengan multiple inheritance. Oke, nanti kita lihat bagaimana teknis pemrogramannya. Oke, ini sebagai contoh ada dua kelas. Pertama kelas induk, ya, dan kelas anak yang menjadi turunan dari kelas induk. Oke, coba kita lihat. Oke, berikut ini contoh
program dalam Python. Di atas adalah kelas parent, ya. Kemudian di bawahnya adalah kelas child. Di mana pada kelas parent ini dia memiliki satu atribut, kemudian ada konstruktor dan ada 3 metode, ya. Ada parent method, kemudian method set atribut dan get atribut. Sebagai eksekusi. Kemudian di kelas child sebagai yang audisi. Di sini pendefinisiannya pada saat kita membuat kelasnya kita cantumkan nama kelas induknya. Kelas child kemudian dalam kurung parent. Ya, kedua. Kemudian konstruktor dan metodenya. Nah, kemudian di sini instannya, kita mendefinisikan atau membuat objek child, kemudian kita panggil child method, dan dari sini dari objek child ini kita bisa memanggil metode yang ada di parent, ya, yaitu child parent, dan juga metode yang lainnya. Termasuk di sini kita mengubah nilai parent atau TR ini dengan angka yang kita inginkan. Contoh ini hasilnya seperti ini. Sebentar. Oke, jadi ini satu contoh sederhana untuk inheritance dari kelas, yang pewarisan dari kelas. Di sini hanya ada satu kelas yang menjadi induknya. Oke, berkaitan dengan contoh kita sebelumnya, di sini saya bikin sebuah kelas pegawai sebagai parent-nya. Kemudian di bawahnya ada 2 kelas sebagai child, yaitu kelas pegawai tetap dan juga kelas pegawai honorer sebagai turunan dari kelas pegawai. Nah, pada kelas pegawai sebagai parent, atribut yang pertama itu ada jumlah pegawai, itu untuk mencatat berapa jumlah pegawai atau berapa jumlah data yang kita masukkan. Kemudian ada konstruktor, di dalamnya konstruktornya terdiri dari 3 atribut, ya, atau 3 variabel, yaitu nama, golongan, dan gaji. Kemudian satu lagi untuk menambah angka 1 setiap ada pegawai yang diinputkan terus ke dalam objek, ya. Kemudian di bawahnya ada metode, yaitu cek jumlah pegawai. Ini akan mereturn atau mengembalikan isi dari variabel jumlah pegawai. Kemudian ada metode naik gaji, ya, misalkan di sini gaji bisa kita ubah nilainya dengan angka yang dimasukkan di sini, berapa kenaikan gajinya. Kemudian ada metode cetak gaji pegawai, yang dicetak adalah nama dan gajinya.
Kemudian show gaji itu berapa untuk memperlihatkan semua gaji, dan show golongan untuk memperlihatkan golongan pegawai. Ini yang ada di parent. Jadi di parent ini ada 3 atribut dan ada 5 metode. Nah, kemudian di child di sini ada nama, ada status, masa kerja, golongan, dan gaji. Oke. Nah, untuk nama, golongan, gaji ini akan kita gunakan untuk menampung variabel atau data yang akan kita simpan ke super. Ya. Jadi untuk memanggil konstruktor yang ada di parent, ya, parent ini konstruktornya, kita menggunakan keyword super, ya, dalam kurung buka kurung tutup, dan titik, diikuti dengan unit dan parameternya sesuai dengan apa yang ada di konstruktor. Lihat di, ya, saya ulangi lagi, sebagai pegawai. Kemudian di sini sebagai child-nya ada 2 kelas, yaitu kelas pegawai, ada kelas pegawai atau sebagai kelas parent-nya. Ada 4 variabel, itu jumlah pegawai, nama, golongan, dan gaji. Itu untuk menyimpan datanya, atau untuk atributnya. Kemudian untuk metodenya, ada metode cek jumlah pegawai, metode naik gaji, metode cetak gaji pegawai, show gaji, dan show golongan. Jadi ada 5 metode. Kemudian pada child, di sini kita tambahkan ada 3 variabel. Pertama, variabel nama, mungkin ini akan override, ya, override si variabel yang ada di parent. Kemudian ada metode cek status. Nah, di dalam child class atau kelas turunan, untuk mengakses konstruktor dari kelas induk, kita menggunakan keyword super, ya, ikuti dengan unit, kemudian parameter dari konstruktor yang ada di kelas parent, ya, itu nama, golongan, dan gaji. Kemudian di sini pada metode cek status yang ada di dalam kelas child, kita bisa memanggil metode yang ada di parent, yaitu dengan menggunakan keyword super, kemudian diikuti dengan nama metodenya apa, ya, kita pisahkan dengan tanda titik. Jadi super, kemudian tanda titik, dan nama metodenya. Misalkan di sini metodenya adalah metode cetak gaji pegawai. Kemudian di sini pun misalkan di dalam print, kita bisa memanggil metode yang ada di parent. Contohnya super titik show golongan atau show goal. Honorer kelasnya
Di sini kita menggunakan cara yang sama dengan di kelas child pegawai tetap. Oke. Kebetulan ini sudah saya running tadi. Misalkan saya ganti, misalkan Ahmad pegawai tetap 10 tahun 12 juta 4 ya, ini instansi objek pegawai tetap. Ini adalah kelas turunan ya, tetap kita instance ke child class pegawai tetap. Oke. Nah, kemudian cek status ini kita memanggil metode yang ada di pegawai tetap, itu ini yang kita panggil. Nah, dia akan menampilkan seluruh data sesuai dengan apa yang kita masukkan pada saat melakukan instansiasi untuk objek tetap ini. Kemudian berikutnya kita coba instansiasi lagi untuk kelas child yang kedua, yaitu pegawai honorer. Kita ganti dulu. Seperti ini pun sama dengan instansiasi yang sebelumnya, yang untuk pegawai tetap, ya. Jadi setelah kita lakukan proses instansiasi dengan mengisi secara lengkap dari konstruktornya, kemudian kita panggil metode dari objek pegawai honorer, ya. Itu cek status juga. Nah, misalkan kalau kita ganti saja cek status honorer, coba ganti. Ini jangan lupa kita running lagi. Dan di sini kita coba running cek status honorer. Nah, bagaimana halnya kalau misalkan kita yang kita pengennya adalah cek status apakah bisa dijalankan atau tidak, gitu. Ternyata ini error karena di kelas child pegawai honorer itu tidak ada metode cek status, maupun di parent tidak ada juga metode cek status. Itu adanya di pegawai tetap. Jadi kita tidak bisa nyebrang ke ke kelas yang lain, misalkan ke kelas pegawai tetap. Ini hasilnya seperti ini, ya. Jadi sekarang di memori itu sudah tercatat ada 2 data, yaitu data pegawai tetap dan data pegawai honorer, di mana pegawai tetap ini adalah atau objek dari kelas pegawai tetap. Kemudian yang pegawai honorer itu adalah objek dari kelas pegawai honorer. Nah, di dalam Python kita bisa, kalau diinginkan, untuk menampilkan beberapa objek, ya, kita tampilkan objeknya termasuk satukan menjadi sebuah array, ya, sebuah list. Ini bukan array, ya, array. Kita coba running. Dia tidak mau karena di sini nama metodenya berbeda, ya, harusnya. Karena yang dicetaknya adalah
data cek dan status, jadi harus sama nama nama dari metodenya. Running ulang sekaligus. Nah, ini sekarang kita sudah bisa menampilkan seluruh data yang ada di dua objek ini. Oke, itu dua contoh dari inheritance. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Kalau mau ada yang tanyakan, boleh via chat ya. Kalau mau ngomong, silakan. Jadi sekali lagi, di sini di Python untuk object oriented, konsepnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di bahasa pemrograman yang lain. Oke. Jadi, satu pewarisan objek maupun semua metode maupun properties yang ada di parent ke kelas turunannya. Dan sebuah kelas turunan atau child itu bisa memiliki beberapa kelas induk sekaligus, tidak hanya satu seperti itu saja. Oke. Nah, ini contoh atau penjelasan tentang multiple inheritance. Di sini ada base class, ini sebagai kelas teratas. Ya. Kemudian di bawahnya ada kelas turunannya itu left subclass dan right subclass. Kemudian yang paling bawah itu ada subclass yang menjadi turunan dari left subclass dan right subclass. Nah, pertanyaannya, apakah si subclass ini mewarisi metode dan properti dari base class atau tidak? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah si subclass ini mewarisi metode dan properti yang ada di base class atau tidak? Anan, saya bisa bantu jawab. Apakah si subclass atau subclass yang paling bawah mewarisi metode maupun properties dari base class? Halo? Ada? Alif? Halo Pak. Ya. Oke. Sepertinya mewarisi Pak, tapi masih ngawang-ngawang Pak. Oke, betul. Jadi si subclass ini, walaupun dia hanya merefer ke dua kelas ini pada saat pembentukannya, dia otomatis mewarisi juga semua metode dan properti yang ada di base class ya. Ini dalam pemrograman pada praktikalnya, teknisnya nanti kalian akan sering ketemu hal-hal seperti ini. Jadi di dunia nyatanya untuk pemrograman object-oriented Python itu banyak yang memanfaatkan turunan-turunan dari
sebuah kelas. Jadi tidak langsung nge-refer ke induknya, tapi ke turunannya. Tapi otomatis itu dia langsung memiliki sifat turunan dari induk yang teratasnya. Oke, saya akan perlihatkan contoh programnya. Oke, ini implementasi di sintaksisnya dari gambar tadi ya. Paling atas ini sebagai induk ya, induk teratas. Kita namakan sebagai kelas base class. Di dalamnya ada atribut 6 base class, 6 base class. Kemudian ada satu metode namanya define call me. Oke. Kemudian di bawahnya ada turunannya yaitu left subclass. Ini turunan dari base class, kemudian ada right subclass, sama ini juga turunan dari base class. Oke. Masing-masing kelas turunan ini dia punya properties juga. Kemudian di sini untuk memanggil kelas induk tidak hanya menggunakan keyword super saja, tapi di sini bisa langsung menyebutkan nama kelasnya apa, gitu. Nama kelasnya apa, kemudian titik, kemudian nama metodenya apa. Kemudian, nah diimplementasi kelas yang terbawah, jadi si kelas yang menjadi turunan dari subclass dan right class. Oke, kita coba eksekusi satu persatu. Ini kelas yang paling atas, kemudian berikutnya turunannya itu left subclass, kemudian right subclass, dan terakhir ini yang menjadi kelas paling bawah ya, yang akan memanggil left subclass dan right subclass. Nah, kalau kita eksekusi, nah ketika kita memanggil left subclass, di mana dia adalah metode dari left subclass, dan di dalam metode subclass ini sebenarnya dia memanggil juga metode dari base class ya, atau metode dari induk di atasnya. Nah, saat kita panggil ini otomatis ya, saat kita panggil di kelas terbawah otomatis itu berurutan akan dipanggilnya ya, sesuai dengan yang ada di sini. Jadi yang induk teratas dipanggil dulu atau ditampilkan. Tampilannya ini adalah calling method on base class, kemudian yang left subclass ya. Kemudian saat memanggil right subclass sama ya, ini pun akan memanggil dulu yang ada di base class atau induk teratas. Baru terakhir yang ada di atau yang paling bawah ya. Nah, jadi itu tadi betul apa yang ada di induk paling atas ya, itu akan turut serta diwariskan ke
keturunan yang paling bawah sekalipun. Oke. Ya, jadi semua properti dan semua atribut yang ada di base class ini akan otomatis diturunkan pula ke subclass yang paling bawah. Ya. Oke, kemudian di sini ada contoh juga untuk menampilkan seluruh data, ya, atau seluruh atribut yang dimiliki oleh setiap kelas. Pertama kita lihat dulu atau ingin mencetak isi dari variabel 6 subclass, ya. 6 subclass ini isinya 1 karena hanya dijumlahkan 1. Ini. Kemudian yang left class isi variabelnya juga hanya 1 karena tadi hanya diinkrementkan 1, ya. Jadi 6 left class increment plus, nah, plus sama dengan 1. Kemudian yang right class juga nilainya juga 1, ya. Kemudian kalau yang base class ternyata nilainya 2. Ada yang tahu alasannya kenapa nilainya 2? Saya bantu. Kenapa isi variabel yang ada di base class ini isinya menjadi 2? Padahal yang lain, yang left class maupun yang right class dan termasuk turunannya, isi variabelnya masing-masing 1. Ada yang bisa bantu? Kenapa isi variabel ini nilainya 2, bukan 1? Padahal di sini perintahnya adalah plus 1. Ada yang bisa bantu? Kenapa isi variabel dari kelas induk yang paling atas nilainya itu 2? Tidak ada yang bisa menjelaskan, ya? Kita bingung dengan pertanyaannya. Oke, ini kalau kalian perhatikan pada setiap kelas ini masing-masing punya sebuah variabel, ya. Nah, ketika proses pembuatan atau instansiasi objek S dengan menginstankan ke kelas yang subclass ini akan otomatis memanggil, ya, atau mengubah apa yang ada di kelas pewarisnya. Misalkan di sini left subclass colony, di mana pada colony ini ada satu perintah untuk mengubah nilai variabel 6 left calls, ya. Jadi ditambahkan 1. Oke. Nah, di sini berarti dia hanya dipanggil sekali, ya.
banyak sekali. Kemudian di len subclass di dalam call me ini dia memanggil base class call me, ya. Base class metodenya call me. Nah, di dalam call me ini ada satu perintah untuk menginkremenkan nilai dari variabel base calls, diinkremen dengan angka 1, ditambahkan dengan angka 1. Itu pemanggilan yang pertama, berarti dia sekarang nilainya 1. Kemudian ketika si write subclass .call me atau metode dari write subclass ini dipanggil, yang bagian ini ya, metode call me pada base class itu dipanggil lagi, ya ini, ya, dan terjadi lagi proses increment dengan angka 1 dari variabel base calls. Nah, otomatis yang tadinya asalnya nilai si 6 base calls ini atau variabel ini 1, ya, variabel 6 base calls 1, ketika dipanggil lagi dia otomatis melakukan proses increment, yang akhir nilainya menjadi 2. Oke. Ini alasan apa? Di variabel yang ada pada kelas base calls menjadi 2 karena dia dipanggil 2 kali. Nah, ini contoh dari multiple inheritance. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi nanti pemanfaatan inheritance maupun multiple inheritance di Python akan sering sekali dipakai. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan kita bahas selanjutnya tentang enkapsulasi. Enkapsulasi ini adalah satu konsep di object oriented untuk membatasi akses ke atribut maupun ke metode ya pada kelas parent secara langsung. Nah, tujuannya untuk security juga sih di sini ya. Jadi agar tidak sembarangan pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan mengubah atau mengakses apa-apa yang ada di kelas parent. Konsepnya seperti ini, jadi variabel maupun metode itu dibungkus ya, jadi sebuah kelas. Nah, di dalam Python untuk membatasi akses terhadap data, salah satu caranya adalah dengan menggunakan variabel atau data yang bertipe protected, data yang bertipe private ya. Situ ada ini kalau dilihat di penjelasannya seperti ini. Jadi tipe-tipe data yang ada di Python itu dibedakan ke dalam 3 jenis ya. Ada yang private, yang paling atas itu public ya. Jadi penulisannya sederhana saja, jadi tanpa ada tanda underscore di depannya.
Jadi nama variabel dengan menggunakan, biasanya sih yang digunakan itu adalah alphanumerik ya. Ini sifatnya umum. Jika variabel didefinisikan menjadi tipe publik, itu bisa diakses dari dalam dan juga luar kelas. Kemudian tipe data yang kedua itu tipe data protected. Sintaksisnya menggunakan satu underscore di depannya, ya. Kemudian nama variabelnya apa. Dan tipe data yang bersifat protected ini tidak seperti variabel publik. Jadi dia tidak bisa diakses secara langsung dari luar atau dari luar kelas. Kemudian kalau yang bersifat private itu adalah tipe data yang menggunakan kalau sintaksisnya ini double underscore, jadi 2 kali underscore-nya. Kemudian diikuti oleh nama variabelnya. Ya. Nah, jika tipe data didefinisikan sebagai private, maka dia tidak akan bisa dilihat maupun diakses dari luar kelas. Jadi ini hanya bisa diakses oleh kelas itu saja. Meskipun kelas turunan dari sebuah kelas, jika ada data yang bertipe private, maka si kelas turunan itu tidak bisa mengakses ke kelas yang dimiliki oleh induknya. Jadi harus si induknya itu sendiri yang mengakses maupun mengubah variabel tersebut. Nah, kalau yang protected, si induk bisa, si child atau turunan itu bisa mengakses, tapi dengan cara tertentu ya, melalui mekanisme yang disebut dengan setter dan getter. Kalau pada contoh di sini, kalian bisa lihat, ini ada sebuah kelas, yaitu kelas komputer. Kemudian dia menggunakan dia ada satu variabel, yaitu variabelnya max price, di mana si variabel max price ini memiliki tipe data private. Oke. Dan diinisiasi atau nilainya ini konstan ya, diinisiasi dengan nilai 900. Kemudian di bawahnya ada satu metode untuk menampilkan variabel max price. Di bawah satu metode untuk mengubah nilai mengubahnya dengan ketika kita sebuah objek dari kelas komputer dengan perintah saya titik cell, berarti kita memanggil metode cell. Ini akan ditampilkan ya berapa sih isinya. Kemudian saat kita mencoba mengganti variabel max price dengan cara seperti ini tidak akan error kalau kita eksekusi ya. Cuman dengan cara ini, karena ada satu ketentuan bahwa jika data bertipe private kita akses secara langsung, maka perubahan ini tidak akan berlaku ya. Jadi si angka 1000 ini akan menguap begitu saja ya. Jadi dia tidak akan menimpa isi dari variable max price dari kelas komputer ini. Nah, berbeda dengan perintah yang di bawahnya, itu dengan melalui pemanggilan metode set max price. Jadi kita mengubah isi variable max price-nya dengan memanfaatkan metode yang ada di kelas tersebut yang memang fungsinya untuk mengubah nilai si max price ini. Oke. Coba kita lihat contohnya.
Nah, ini contoh programnya, kelas komputer. Kemudian ini konstruktornya, dia mendefinisikan nilai nilai variabel, nilai max price yang bertipe private ya. Ini nilainya 900. Dan ini ada perintah untuk menampilkan. Kemudian metode yang kedua adalah metode untuk mengubah nilai variable max price yang bertipe private dengan nilai baru. Dan di bawahnya adalah ini instansiasi dari objek, instansi objek C. Jadi ada sebuah objek C, instan dari kelas komputer, dan kita perintahkan untuk menampilkan isi dari max price-nya. Dan berikutnya adalah kita coba ubah secara langsung dengan mengakses ke max price dengan nilai 1000, kemudian kita tampilkan lagi, dan berikutnya kita ubah nilai max price-nya dengan menggunakan metode yang ada di dalam kelas komputer ya, dimana fungsi metodenya ini adalah untuk mengubah nilai variable max price-nya. Ini kalau kita running, ya misalkan biar kelihatan, saya ubah dulu nilainya 100, kita ubah menjadi 1000 misalkan ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di awal kita lihat dengan perintah csel dia akan menampilkan isi dari max price ya, variable max price ini adalah 100. Kemudian kita coba menggunakan perintah titik underscore max price, yaitu memang langsung mengakses ke variable price-nya. Kita ingin mengubah menjadi 2000, ternyata ketika kita tampilkan isi variabelnya dengan perintah cell ini, dia tidak mau berubah ya, nggak mau menjadi 2000, tetap 1000. Ini tadi enkapsulasi. Ini adalah suatu teknik untuk membatasi ke atribut maupun metode yang ada kelas parent ya. Lebih jauh lagi untuk mengakses maupun ke metode yang ada di kelas parent, jadi dua dari konsep object oriented ini difungsikan mengelola metode yang terutama data maupun metode sebuah kelas. Setter ini digunakan untuk mengubah data nih, dan kita sudah lihat cara mengkapsulasinya itu dengan menyimpan data ke private. Okay. Kemudian pada setter ini di dalam metode diberikan asal adalah contoh metode self.x si variable x ya, akan passing dari instance. Dan getter adalah cara data yang dienkapsulasi. Tadi contoh sebelumnya yaitu untuk lihat sebenarnya itu dari pemanfaatan setter dan getter. Nah, dengan data yang dienkapsulasi yang di private itu kita tidak bisa isi datanya. Dan memanfaatkan
Nah, ini contoh lainnya untuk setter dan getter kelas P, dimana kelas P ini sorry, di dalamnya ada sebuah variabel private x, kemudian metode getter yang difungsikan untuk isi dari variabel. Nanti kita coba lihat, kita bisa langsung mengambil isi dari variabel x ini, tipe, kemudian yang setter ini, kemudian di bawah ini adalah instance dari P1 ya, kita kasih nilai P2 dan nilainya 11. Kita coba P2, misalkan kita langsung begini, apakah bisa atau tidak. Print P2. Nah, yang terjadi, nah, jadi kalau kita coba memaksa memanggil bertipe private di dalam sebuah kelas, untuk kelas ini maupun kelas pokoknya kelas evaluasi, ini akan muncul error seperti ini. Dianggap tidak punya variabel x. Ya. Nah, di sini untuk menampilkan variabelnya atau isi variabel x-nya, kita gunakan getter x. Ini bukan error, tapi dia menampilkan di mana lokasi untuk ini. Jadi ditampilkan adalah yang P711-nya, sementara yang P1 tidak ditampilkan. Kalau ingin ditampilkan, kita coba cetak juga. Dan seperti ini. Kemudian misalkan berikutnya kita coba ubah nilainya, ya seperti ini, menggunakan setter. Ya, kita ubah kalau misalkan tadi langsung kita seperti ini, kita langsung akses ke variabel x-nya, misalkan ya. Kita lihat hasilnya seperti apa, apakah bisa atau tidak. Nah, saat eksekusi ini tidak apa-apa, kita lihat, pastikan apakah nilainya mengubah isi dari variabel atau tidak. Nah, ternyata ketika kita langsung mengubah variabel x tanpa memanfaatkan metode setter, itu tidak ditolak oleh sistem ya, oleh komputer, tidak ada error. Tapi secara ketentuan, jika kita mengakses secara langsung ke dalam variabel yang bertipe private, datanya diabaikan. Ya, jadi tetap data yang sebelumnya yang dipegang atau yang ada di dalam variabel x ini. Nah, kemudian kalau dengan perintah ini,
satu get X, seperti ini. Lihat seperti apa. Print Oke, nah nilai variabel X ini akan berubah, ya, tidak 42 lagi dengan perintah setter. Kemudian perintah setter ini uniknya kalau di dalam Python juga bisa kita operasikan dengan aritmetika. Misalkan di sini P1 set X itu kalau kita ingin mengubah nilai variabel X-nya dengan cara P1 get X ditambahkan dengan P2 get X. P2 itu tadi berapa? 4711 ya. 4711 ditambah dengan 47. Oke. 4711 tambah 47. Ini nilainya 4758. Nah, ini jadi teknik cara pemanfaatan setter dan getter untuk mengakses data-data yang bertipe private, yang sudah enkapsulasi. Itu tujuannya untuk melindungi pengaksesan sembarangan melalui akses langsung, sebagai contoh ini. Ini diterima oleh sistem, oleh komputer, tetapi hasilnya tidak mengubah nilai dari sebuah variabel private. Seperti itu. Oke, barangkali ada pertanyaan tentang enkapsulasi setter dan getter, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukup sekian. Minggu depan masih ada satu lagi tentang polimorfisme kita akan bahas, dan beberapa case, atau mungkin kita akan coba bahas kasus yang lebih komprehensif tentang pemanfaatan object oriented pada bahasa pemrograman Python. Demikian untuk hari ini, saya cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.